Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Usnir Barokah, yang kali ini kita akan membahas tentang sejarah kenabian. Yang lebih tepatnya kita akan membahas tentang Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah yang kedua. Yang akan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Mbak Zuzika Briliani. Perkenalkan, nama saya Yusika Berliani. Di sini saya akan menjadi narasumber dari Mbak Husni. Kita akan membahas tentang Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Nah, kita mulai ya Mbak. Oke. Dari Mbak sendiri, apa sih pengertian baiat itu? Baiat itu berasal dari kata bai'a yang artinya membeli. Secara istilah yaitu adalah suatu perjanjian dari pengikutnya untuk setia dan taat kepada pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kenapa dinamakan Baiat Aqobah nih? Kenapa nggak Baiat Aqobah, baiat yang lain aja? Kenapa harus Baiat Aqobah itu? Karena Baiat Aqobah ini terjadi di bawah Bukit Aqobah. Oh, makanya dinamakan Baiat Ya, Aqobah Baiat ya. Aqobah. Kan Baiat Aqobah itu ada dua ya, Baiat Ya. Aqobah 1 dan 2. Gimana sih ceritanya pas Baiat Aqobah yang 1 itu? Oke, jadi Baiat Aqobah pertama itu terjadi pertama kali setelah istri dan pamannya Nabi Muhammad ini meninggal. Nabi Muhammad berdakwah ke kota Mekah selama 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad pergi ke kota Taif bersama Zaid bin Sabit. Apakah di kota Taif itu para masyarakatnya itu menerima atau enggak? Untuk pertama kalinya mereka ada yang tidak menerima secara baik-baik. Nabi Muhammad diusir, dimarah-marahin, dan juga dikatain orang gila. Kemudian setelah dari Taif itu, setelah mendapatkan perilaku buruk itu, Nabi Muhammad itu tetap di Taif atau pergi kemana? Setelah mendapat respon yang buruk dari warga di sana, penduduk di sana, Nabi Muhammad ini kembali ke Mekah untuk menenangkan dirinya. Nabi Muhammad masih juga berkhutbah, tapi dia menjauh dari kaumnya untuk menenangkan dirinya. Lalu yang pernah saya dengar tuh Nabi Muhammad tuh datang ke tenda-tenda haji, itu gimana Mbak ceritanya? Iya, jadi saat musim haji tiba itu Nabi kan selalu datang ke tenda-tenda para Jemaah haji para itu jemaah kan. haji itu. Datang ke tenda itu buat apa sih Mbak? Nabi Muhammad ini datang ke tenda untuk menyiarkan agama Islam, untuk mengajak mereka Memeluk agama memeluk Islam. agama Islam. Nah ya. Nah, kan Nabi Muhammad tuh kan udah ngajak-ngajak tuh kan. Apa ada yang tertarik atau enggak nih? Di sini ada yang tertarik, yaitu dari golongan Kharaj. Dari golongan Kharaj ini berjumlah 6 orang. Golongan Kharaj itu asalnya dari mana Mbak? Dari Mekah, Madinah atau dari mana? Ya, Sri Madinah. Jadi golongan Kharaj ini berasal dari kota Madinah. Nah, 6 orang itu setelah mereka tertarik tuh, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka tertarik, Nabi Muhammad membaiat mereka di bawah Bukit Aqobah. Lalu kan ada Baiat Aqobah yang kedua. Nah, Baiat Aqobah kedua itu ceritanya sama atau berbeda nih? Untuk kesamaannya itu sama-sama di Bukit Aqobah, tapi untuk waktunya ini Baiat Aqobah pertama pada tahun 621 Masehi dan Baiat Aqobah kedua pada 622 Masehi saat musim haji juga. Nah, berapa nih yang Nabi Muhammad dapat pengikut itu dari Aqobah pertama dan Aqobah kedua? Jadi yang Baiat Aqobah pertama kan mendapatkan 6 orang. Untuk Baiat Aqobah yang kedua itu berjumlah 75 orang. Yang diantaranya 62 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari golongan Kharaj dan 11 laki-laki dari golongan Aus. Cukup Mbak? Iya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, Baiat Aqobah itu kenapa dinamakan Baiat Aqobah? Karena baiat ini atau perjanjian ini itu terjadi di bawah Bukit Aqobah. Lalu Nabi Muhammad dari Baiat Aqobah ini, Nabi Muhammad mendapatkan
pengikut, walaupun itu hanya sedikit, tapi Nabi Muhammad ini sangat penuh perjuangan ketika mendapatkan pengikut yang sedikit ini. Walaupun sedikit, tapi Nabi Muhammad itu sangat senang karena dapat menarik orang-orang itu untuk bergabung kepada akidahnya. Jadi walaupun ya sedikit, tapi nggak sia-sia gitu ya. Ya, sekali. Ya, cukup Mbak. Oke. Sekian perbincangan kita kali ini. Saya Husni Barokah sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Mbak Jessica dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Bye.